Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Blatisana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Misalnya, dengan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, perbaikilah pola hidupmu dengan perbanyak kegiatan fisik dan olahraga untuk menjaga ketahanan tubuh. Jangan biarkan tubuh hanya terdiam dan tidak banyak pergerakan. Hal tersebut akan memicu kakunya otot dan tulang karena lama tidak diberikan kegiatan yang berat. Unsur kebugaran jasmani. Ada beberapa unsur dalam menunjang kebugaran jasmani pada tubuh, seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, keseimbangan, dan sebagainya. Ketika sudah memahami unsur-unsur dari kebugaran jasmani, kamu bisa melakukan latihan dan olahraga yang dapat menunjang kebugaran jasmani. Berikut adalah unsur-unsurnya. 1. Daya tahan. Daya tahan adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan beberapa aktivitas dengan tempo yang berbeda, namun dapat melakukannya dengan efisien dan efektif tanpa merasakan lelah dan berlebihan. Daya tahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu muscular endurance dan cardiorespiratory endurance. Muscular endurance adalah daya tahan dengan menunjukkan kemampuan otot dalam melakukan pekerjaan berat dalam waktu yang lama. Sedangkan cardiorespiratory endurance adalah kemampuan seluruh tubuh untuk terus bergerak dengan tempo sedang dalam waktu yang lama. Kedua, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kecepatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Kecepatan ini dapat dilatih dengan berlari berdasarkan frekuensi yang disesuaikan. Yang ketiga, ada kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan otot-otot dalam melawan beban yang sedang dipikul oleh tubuh. Unsur kekuatan ini juga dapat disebut dengan muscle strength. Kekuatan otot ini juga dapat berhubungan dengan daya otot atau muscle endurance. Ketahanan otot adalah kemampuan otot dalam menahan kontraksi dengan beban ringan secara terus-menerus. Ada perbedaan fungsi antara muscle strength dengan muscle endurance. Muscle strength digunakan untuk mengangkat beban yang berat dalam satu kegiatan, sedangkan muscle endurance digunakan untuk melakukan aktivitas fisik ringan dalam jangka waktu yang lama. Keempat, ada koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas atau gerakan dengan efisien dan tepat. Seseorang yang memiliki koordinasi yang baik, maka kerjasama yang dilakukan tubuhnya juga akan baik. Konsentrasi juga dapat dilakukan dengan mudah meski sambil menggerakkan tubuh secara bergantian. Yang kelima, ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan, tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa resiko cedera. Jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh kalian, maka kalian akan dengan mudah menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada rasa takut untuk terjadi kesalahan yang mengakibatkan cedera.
Yang keenam ada kelenturan. Kelenturan adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan secara maksimal. Kelenturan ini didukung dengan faktor seperti usia, kualitas otot, struktur sendi, dan ligamen. Yang ketujuh ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah suatu perbandingan rasio tubuh yang memiliki massa lemak dan tanpa lemak. Massa lemak terdapat pada bagian bawah kulit, sekitar jantung, usus, sekeliling otot, dan juga paru-paru. Sedangkan bagian tubuh tanpa lemak berada di tulang, otot, dan cairan tubuh. Semakin tinggi massa lemak, maka semakin tinggi tubuh kalian memiliki resiko penyakit. Oleh karena itu, agar tubuh kalian memperoleh kebugaran jasmani, maka perlu menjaga komposisi dalam tubuh. Di 8 ada keseimbangan. Keseimbangan adalah di mana posisi tubuh akan terus tegap berdiri tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan fisik. Memiliki keseimbangan tubuh yang baik dapat meminimalkan risiko untuk jatuh dan cedera. Di 9 ada daya ledak. Daya ledak merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, di mana tubuh dapat bergerak dengan cepat dan juga memiliki otot yang kuat untuk melawan beban yang dipikul oleh tubuh. Artinya, tubuh kita dapat bergerak cepat dan membawa beban berat sekaligus. Dan yang terakhir ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah suatu reaksi tubuh kalian ketika mendapat suatu stimulus atau rangsangan. Kecepatan reaksi ini berbeda dengan refleks. Reaksi merupakan gerakan yang disadari, sedangkan refleks adalah gerakan otomatis yang dilakukan tanpa kesadaran. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk latihan ini digunakan untuk memperkuat, mempercepat, memberikan kelenturan dan segala unsur-unsur kebugaran jasmani untuk tubuh kita. Jika kita ingin tubuh menjadi bugar, maka harus berlatih dan melakukan aktivitas olahraga. Berikut adalah bentuk latihan kebugaran jasmani. 1. Ada push up, 2. Back lift, 3. sit up, 4. shoulder press, 5. leg squat, dan 6. lari cepat 50 meter. Lalu ada manfaat kebugaran jasmani. 1. Menjaga kesehatan tulang, 2. Menjaga berat badan, 3. Memperbaiki suasana hati, 4. Mengontrol kadar gula darah, 5. Mengurangi stres dan depresi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada faktor pengaruh kebugaran jasmani. Yang pertama, makanan, kedua, istirahat, dan yang ketiga, umur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.